Puji Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam program Panggilan Iman atau Call of Faith. Dan saya selalu rindu supaya setiap kita yang setia mendengar firman Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, bahkan juga kita merasakan hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan saya. Dan saat ini tema saya berbicara tentang rancangan Tuhan seperti tingginya langit. Wow, tahukah Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir hal-hal yang menjadi diri kita takut secara pribadi. Bagaimana nanti ke depannya, apa yang terjadi. Bahkan juga di Alkitab pun sudah dinubuatkan bahwa dunia ini akan menjadi susah. Dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang berpegang teguh kebenaran firman Tuhan, pasti ada pemeliharaan Tuhan. Jadi Alkitab juga mengingatkan kepada kita, pikirkanlah perkara yang di atas, yaitu perkara yang sedap didengar, yang kudus, yang mulia, yang suci. Pikirkanlah semua itu. Bukan berarti kita hidup tidak menggunakan logika atau kekuatan pikiran kita, tetapi melebihi itu semua adalah iman. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah rencana Tuhan itu indah atas setiap hidup kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab firman-Mu sendiri berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saat ini kami mohon Roh Kudus, Engkau hadir selalu bagi setiap kami. Engkau tidak dibatasi dengan ruang dan waktu manusia. Engkau sanggup melakukan perkara yang hebat, yang dahsyat. Sebab rencanamu, rancanganmu itu seperti tingginya dari langit, tidak terbatas, tidak terukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi kami, sehingga kami yang mendengar diberkati dan siap mengalaminya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai 10. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berhenti sejenak. Dan ayat ini berkata di ayat 6, carilah Tuhan selama Ia ditemui. Berarti kalau kita rindu mengalami rencana Tuhan yang indah, tentunya kita dahulukan Tuhan. Bagaimana caranya mendahulukan Tuhan? Hidup kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Mencari Tuhan tidak hanya di ibadah atau di gereja, tetapi kita mendahului segala sesuatu. Hal-hal yang penting kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan doa. Tahukah saudara, dalam perikop ini judulnya berkata seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan kita adalah dari Tuhan. Bangsa Israel, umat Allah, umat Sion yang dipulihkan, itu datangnya dari Tuhan. Mari kita berseru, berarti kita tetap komit di hadapan Tuhan. Cari Tuhan, sekalipun keadaanmu belum berubah, sekalipun sekelilingmu mengecewakan, cari Tuhan. Saya selalu belajar untuk hidup mencari Tuhan. Saya mau belajar untuk bergantung kepada Tuhan, karena itulah kebahagiaan saya. Dan ayat yang 6, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Allah itu dekat kepada orang yang
hancur hati, remuk jiwa, yang datang dalam pertobatan, yang datang dengan kerendahan hati. Tuhan itu dekat, sekalipun kita tidak melihat, Dia selalu ada bagi kita. Dia tahu kita. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang fasik adalah cirinya yaitu orang yang menolak Tuhan, atau orang yang tahu firman tapi dia tidak hidup sesuai dengan firman. Mari saat ini kita manusia yang terbatas, yang rapuh, mari tetap andalkan Tuhan, supaya rencana Tuhan itu jadi atas kita. Rancangan Tuhan itu nyata, sungguh pasti terjadi atas hidup kita, asalkan kita meninggalkan dengan cara kita dekat kepada Tuhan, dengan cara kita punya hubungan persekutuan dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan sekedar pembacaan atau teori, tetapi ini adalah perkataan Tuhan yang penuh kuasa. Dan ayat selanjutnya dikatakan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Percayalah, pengampunan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Mari kita datang dengan kasih Tuhan, dan kita mengalami kasih Tuhan. Ayat 8, sebab rancanganku, sekali lagi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang saya maksudkan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita sendiri. Kita boleh punya rencana, tetapi satu hal, libatkan Tuhan di setiap rencana kita, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita terarah, tertuju kepada Tuhan. Dan ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Ini yang saya maksudkan kembali, adalah rancangan Tuhan itu seperti tingginya langit. Ya, kalau kita pergi ke suatu pulau atau suatu tempat dengan naik pesawat, dengan jarak dekat pesawat itu besar, dan kita hanya melihat sekitar sejauh mana mata kita bisa memandang. Tetapi waktu pesawat itu naik ke atas, beberapa mil jauhnya, dan kita lihat ke bawah, betapa yang kita lihat kecil-kecil, dan tadinya sebatas kita lihat, tapi waktu kita naik ke atas semuanya kecil. Dan ternyata awan atau langit itu tidak ada ujungnya, terus tinggi. Artinya bahwa rencana Tuhan itu tidak terbatas. Dunia boleh menakutkan, mungkin kita bisa gagal saat ini, tetapi tahukah saudara, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dia punya waktu, timing yang tepat, kairos, waktu Tuhan yang tepat. Jadi bersabar, tetap tenang hati, jalani saja, nikmati saja sekalipun sulit, karena Tuhan kita tidak meninggalkan kita. Percayalah, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Tidak terukur. Tuhan bisa membalikkan, Tuhan bisa memulihkan. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur. Kepada penabur. Penabur berbicara tentang pribadi kita yang hidup dalam Tuhan, yang mau diajar dengan firman-Nya. Sebagai penabur, maka kita akan diberikan benih, terus diberkati, seperti hujan dan salju turun dari langit, mengairi bumi, dan memberikan pertumbuhan. Itulah berkat Tuhan, tidak terukur. Jadi yang bagian kita adalah percaya rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan.
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jangan selalu hidup mengeluh, jangan selalu hidup dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Sekalipun di hadapan kita itu berat, itu sulit, tidak ada jalan keluar. Tapi saya berdoa saat ini, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap seruan kita lewat doa kita. Berserulah, sebab keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Kita diberkati dan orang lain pun diberkati. Kalau kita diberkati, mari kita menabur. Jangan pelit, jangan kikir. Karena orang yang terus memberi, orang yang terus menabur, akan terus ditambah-tambahkan. Ini adalah cara hitung Tuhan. Kalau orang dunia diajarkan supaya kita terus pelit, bila perlu kita memuaskan kepentingan kita, keinginan kita saja. Tapi kalau di dalam Kristus, semakin diberkati, semakin kita mengelola dengan baik, semakin kita memberi, menabur apa yang bisa kita lakukan. Bukan dengan paksaan, dengan tulus hati. Maka rencana Tuhan itu akan terjadi atas setiap hidup kita. Itu saja, saya percaya poin-poinnya Tuhan menggerakkan di setiap hati kita. Itulah poin. Cari Tuhan selama ia dekat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.